Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Hamzan Wadi Menyapa. Hamzan Wadi Menyapa merupakan program bincang-bincang untuk membangun kedekatan antara Universitas Hamzan Wadi dengan masyarakat luas. Apa kabar generasi gemilang? Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada episode kali ini, saya akan menemani kalian dalam perbincangan kita mengenai Universitas Hamzan Wadi. Khususnya yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah mengenai salah satu program studi yang ada di Universitas Hamzan Wadi, yaitu program studi pendidikan sosiologi. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh koordinator program studi dari pendidikan sosiologi, yaitu Bapak Muhammad Zainul Asrorema. Kita akan sapa dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ya. Dina gimana? Alhamdulillah baik juga Ya. Bapak. Meskipun masa pandemi ini tetap aktif berkegiatan ya Pak? Alhamdulillah tetap aktif. Mudah-mudahan kita tetap sehat supaya tetap produktif walaupun di masa pandemi ini. Amin. Baik, luar biasa sekali. Oke Bapak, mungkin kita bisa mulai nih pembahasan kita mengenai program studi pendidikan sosiologi. Ya. Dari sejarahnya dulu nih Pak. Kita kasih tahu generasi gemilang di luar sana. Silakan Pak. Baik, terima kasih Dina. Untuk informasi tentang pendidikan sosiologi, kita berbagi sekarang supaya program studi pendidikan sosiologi juga dikenal luas di masyarakat. Baik, saya sedikit bercerita Dina. Silakan, Program studi pendidikan sosiologi ini secara izin operasional itu berdirinya tahun 2007 secara izin operasional. Tapi dimulainya program studi pendidikan sosiologi itu sejak tahun 2005 gitu. Jadi cukup lama sudah berdirinya, dan pada tahun 2012 program studi pendidikan sosiologi yang dulunya masih STKIP Hamzan Wadi itu mendapat akreditasi B. Nah, dan ketika alih status menjadi universitas, kembali program studi pendidikan sosiologi juga mendapatkan akreditasi B. Baik sekali. Bisa mempertahankan, Ya, bahkan meningkatkan ya Pak. Ya, jadi pendidikan sosiologi ini merupakan program studi pendidikan sosiologi paling tua di wilayah Bali dan Nusa Tenggara gitu. Luar Ya. biasa. Gitu. Oke, jadi pendidikan sosiologi ini program studi pertama sosiologi di Bali Ya, Nusra, betul. Bapak, ya. Luar biasa sekali. Oke, selanjutnya nih Pak, kalau tadi mendengar sejarahnya, kita pengen tahu juga tentang visi dari pendidikan sosiologi yang ada di Universitas Hamzan Wadi. Ya, jadi visi misi dari program studi pendidikan sosiologi itu adalah mewujudkan sarjana pendidikan sosiologi yang unggul sebagai inovator pendidikan dan katalisator perubahan dengan berbasis kepribadian santri. Luar Gitu. biasa. Tetap ada santri berarti Pak ya, tidak lepas dari visi besarnya Universitas Hamzan Betul, Wadi juga. ya. Oke. Nah, Bapak tadi tentang visi ini pasti ada step-step atau hal-hal yang dilakukan oleh program studi untuk mencapai visi itu. Kita bicara tentang fasilitas nih sekarang Pak. Fasilitas yang mendukung untuk mencapai visi itu apa saja sih Pak? Ya, jadi di program studi pendidikan sosiologi itu sebenarnya fokus utamanya sebenarnya belajar terkait dengan masyarakat. Jadi kebanyakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan menyangkut masyarakat. Tapi di kampus juga kita memiliki ada tempat belajar, lab sosiologi itu tempat belajar, dan untuk fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, alhamdulillah di Universitas Hamzan Wadi kita punya fasilitas kelas yang memadai dengan dilengkapi dengan berapa fasilitas pendukung seperti LCD dan sebagainya gitu. Jadi sesuai dengan nama jurusannya ya Pak, sosiologi. Ya. Jadi bersosial gitu Pak. Betul. Ya, tidak hanya di dalam kelas tapi juga ada kegiatan di laboratorium kampus dan juga di luar kampus, benar Betul. Pak? Oke. Tadi ada pernyataan yang menarik nih Pak yang saya dengar dari visi pendidikan sosiologi Universitas Hamzan Wadi, yaitu inovator pendidikan dan katalisator perubahan. Nah, mungkin generasi gemilang di luar sana nih Pak banyak yang bertanya-tanya itu maksudnya apa sih dan kenapa itu relate dengan program studi pendidikan sosiologi? Ya, jadi betul di visi misi itu adalah ada inovator pendidikan dan katalisator perubahan. Maksudnya sarjana lulusan dari Universitas Hamzan Wadi pendidikan sosiologi ini ketika sudah kembali ke masyarakat, kembali ke dunia kerjanya, terutama di bidang pendidikan, dia mampu kemudian menjadi inovator-inovator dalam pendidikan atau memunculkan sesuatu yang baru gitu dalam
pendidikan gitu. Begitu juga di masyarakat sebagai katalisator perubahan itu, bagaimana kemudian lulusan dari program studi pendidikan sosiologi Universitas Hamzanwadi ini bisa menjadi kalau dalam bahasa mahasiswanya itu adalah agent of change gitu ya, sebagai agent of change yang memulai perubahan di masyarakat itu untuk perubahan yang lebih baik. Jadi jelas sekali ya Pak ya, apa yang dimaksud dengan katalisator perubahan, kemudian inovator pendidikan. Betul. Nah, terkait dengan subjek-subjek yang akan dipelajari nih Pak di dalam program studi pendidikan sosiologi, karena mungkin adik-adik di luar sana juga bertanya, nanti kalau masuk pendidikan sosiologi, saya akan belajar apa aja ya? Gitu. Ya, betul. Jadi kalau terkait dengan apa yang dipelajari di di perkuliahan, ini kita berbicara tentang kurikulum gitu. Jadi selama berapa tahun perjalanan program studi ini, kurikulumnya juga terus diperbaharui supaya sesuai dengan perkembangan sekarang ini gitu. Nah, jadi ada banyak kemudian mata kuliah yang akan dipelajari gitu, mulai dari ada lebih banyak core-nya sebenarnya nanti tentang pendidikan dan kemasyarakatan gitu. Kalau di pendidikan misalnya nanti ada pengantar pendidikan gitu, terus perencanaan pembelajaran, ada evaluasi pembelajaran gitu. Tapi core sosiologi juga dibahas gitu, ada nanti tentang perubahan sosial, ada pengantar sosiologi, ada sosiologi desa kota, masyarakat desa kota, ada sosiologi industri, sosiologi hukum, sosiologi keluarga. Jadi sangat banyak kemudian mata kuliah yang dipelajari di sosiologi yang kemudian itu diharapkan bisa menjadi bekal lulusan sosiologi nanti untuk bisa kembali ke masyarakat. Oke, jadi itu dia ya gambaran terkait apa sih yang akan dipelajari. Kalau misalnya generasi gemilang di luar sana nanti memutuskan untuk masuk di dalam program studi pendidikan sosiologi khususnya di Universitas Hamzanwadi. Baik Bapak, selanjutnya nih kita pengen tahu juga apa sih yang membedakan program studi pendidikan sosiologi di Universitas Hamzanwadi ini dengan yang lain, atau keunggulannya di mana sih gitu Bapak? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang keunggulan, ya kita kembali lagi kepada basis dari Universitas Hamzanwadi sendiri. Bagaimana kemudian prodi pendidikan sosiologi di Universitas Hamzanwadi ini tidak hanya menguasai ilmu-ilmu sosiologi dan ilmu-ilmu pendidikan, tapi kemudian para lulusannya itu juga dibekali dengan pendidikan agama, sehingga diharapkan nanti ketika lulus dia memiliki kepribadian seorang santri gitu. Ya. Sesuai dengan visinya balik lagi Bapak ya. Ya. Oke. Kalau kita balik juga nih ke visinya Universitas Hamzanwadi itu kan berdaya saing Bapak ya. Ada kompetitif, jiwa kompetitif yang dibangun. Nah, jadi kalau ditanya pendidikan sosiologi nih, sampai saat ini sejauh apa sih pencapaian-pencapaian yang sudah diraih oleh baik mahasiswa maupun dosen yang ada di Universitas Hamzanwadi, khususnya program studi pendidikan sosiologi? Ya, jadi kalau di program studi sosiologi untuk bisa bersaing di dunia global ini, kita bekali mahasiswa dengan banyak program yang kita siapkan dari program studi. Nah, salah satunya ada aktivitas organisasi di program studi sosiologi, itu namanya SEC gitu. Ya, Sosiologi English Community. Nah, diharapkan mahasiswa sosiologi tidak hanya kemudian jago di mempelajari ilmu masyarakat, tapi juga dia bisa membekali dirinya dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bisa bersaing kemudian atau bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu, bisa meraih beasiswa, dan alhamdulillah banyak kemudian lulusan sosiologi yang sudah dapat meraih beasiswa dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Gitu. Jadi itu di antara keunggulan-keunggulan ya. Betul. Yang dimiliki dan capaian-capaian tentunya dari mahasiswa maupun dosen yang ada di Universitas. Oh iya, kalau capaian alhamdulillah, karena di sosiologi ini kan kebetulan di program studi pendidikan sosiologi ini tergabung di asosiasi. Jadi ada asosiasi program studi pendidikan sosiologi dan antropologi namanya, atau APSANTI, itu se-Indonesia gitu. Nah, ini tetap mengadakan event-event
pertemuan tahunan. Nah, di sana tetap diadakan sejenis kompetisi-kompetisi dan alhamdulillah mahasiswa kita di program studi pendidikan sosiologi bisa bersaing dengan kampus-kampus lain di Indonesia gitu. Wow, luar biasa. Jadi benar-benar daya saing itu ditumbuh kembangkan gitu Pak ya dengan pesat. Oke. Sekarang tadi Bapak sempat menyinggung tentang lulusan yang tidak hanya nanti akan berperan misalnya sebagai pendidik, tapi juga ada bidang-bidang lain. Mungkin kita bisa diinformasikan nih Pak, lulusan-lulusan dari pendidikan sosiologi ini nanti prospek kerjanya itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau prospek lulusan ini kembali lagi kepada core program studi sosiologi, karena core-nya pendidikan, maka secara langsung dia berhubungan dengan keguruan gitu. Jadi setelah kami melakukan tracer study atau pelacakan alumni itu, ternyata 85%-nya diterima sebagai guru sosiologi baik di negeri maupun swasta. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu ketika diadakan tes CPNS, alhamdulillah banyak juga alumni program studi pendidikan sosiologi yang lulus. Nah, cuma di luar itu memang karena tidak semua terserap di bidang pendidikan menjadi guru, ternyata ada juga alumni bekerja di bidang lain gitu. Nah, yang mayoritas di luar kependidikan itu adalah menjadi tenaga tenaga pemberdayaan masyarakat gitu. Ada yang bekerja sebagai pendamping desa, pendamping PKH dan lain-lain. Ada juga profesi lain yang lumayan banyak juga yang alumni sosiologi yang masuk ke sana, yaitu profesi wartawan gitu. Ya, karena di sosiologi juga kami memberikan bekal, ada sosiologi komunikasi gitu. Memang yang dipersiapkan untuk kompetensi itu gitu. Ya. Jadi sekalipun core-nya itu adalah keguruan, tapi bisa juga terserap di banyak bidang lainnya Bapak ya. Karena didukung oleh tadi kurikulum, kemudian juga pembelajaran yang ada di program studi ini. Oke. Kalau tadi Bapak nih, saya juga ingin bertanya nih, Bapak kan sebagai dosen dan sekaligus juga koordinator program studi. Kalau dari sudut pandang Bapak, yang menarik dari pendidikan sosiologi itu apa sih Pak gitu? Ya. Secara umum ya Pak ya, tidak hanya di Universitas Hamzan Wadi, tapi sosiologi itu yang menarik itu di mana sih? Saya punya satu frase kemudian yang bisa mungkin menggambarkan gitu ya terkait dengan sosiologi itu. Nah, ini mungkin langsung bisa menjawab ya. Jadi frase itu mengatakan kita berasal dari masyarakat dan kita akan kembali ke masyarakat gitu. Jadi itu yang harus kita siapkan gitu. Makanya bekal-bekal itu harus disiapkan melalui program studi pendidikan sosiologi. Jadi kalimat yang simple itu mewakili banget ya Pak ya. Kita berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. That's why jangan ragu untuk memilih pendidikan sosiologi Bapak ya, khususnya di Universitas Hamzan Wadi. Oke Bapak, kita udah masuk di sesi akhir nih dari perbincangan kita. Mungkin Bapak ingin memberikan closing statement khususnya kepada adik-adik kita generasi gemilang di luar sana yang sekarang mungkin sedang dilema memilih program studi atau memilih kampus, bisa diberikan closing statement atau apa lagi tuh Pak untuk adik-adik kita di luar sana. Terima kasih karena ini sesi akhir ya, mungkin saya selaku koordinator program studi pendidikan sosiologi Universitas Hamzan Wadi ingin menyampaikan kepada generasi gemilang di luar sana satu frase yang saya sebutkan tadi, saya ulang kembali, kita berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Jadi untuk bekal kita kembali ke masyarakat, kita harus persiapkan dari sekarang. Nah, di Universitas Hamzan Wadi ada program studi sosiologi yang kemudian bisa menunggu adik-adik semua untuk bergabung bersama kami. Oke, luar biasa sekali closing statement-nya Bapak. Baik, generasi gemilang sekalian, itu tadi perbincangan saya dengan koordinator program studi pendidikan sosiologi Bapak Muhammad Zainul Asror MA. Oke Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya berbincang-bincang bersama kami di sini. Ya, terima kasih juga karena saya bisa berbagi tentang program studi pendidikan sosiologi di Universitas Hamzan Wadi. Oke, baiklah. Untuk generasi gemilang di luar sana, kami ingatkan kembali untuk tetap menyaksikan Hamzan Wadi Menyapa yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu di semua sosial media Universitas Hamzan Wadi. Dan kalian juga bisa share video ini kepada teman-teman kalian di semua sosial media yang kalian punya tentunya. Tidak lupa kami juga tetap mengingatkan kepada generasi gemilang di luar sana untuk tetap meningkatkan kewaspadaan diri
menjaga kesehatan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.